Pinjaman bank dan investor adalah penentu nasib perusahaan. Masing-masing punya daya tarik dan risiko yang mendasar. Tanpa berlama-lama, mari kita bedah satu persatu. Fokus utama kita, apa yang harus Anda korbankan dan apa yang akan Anda dapatkan. Yuk ikuti langkah untuk memilih mana pilihan dana terbaik untuk bisnis Anda bareng saya Diva Zaratu Anfi dari Serius Bisnis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang juga ingin serius bisnis. Yuk kita mulai! Pertama adalah pinjaman bank. Kita mulai dari jalur yang paling konvensional dan sering dipikirkan, yaitu pinjaman bank atau lembaga keuangan sejenis. Ini adalah jalur pendanaan yang berdasarkan utang. Sisi positifnya, keunggulan pinjaman yang paling besar, kendali bisnis 100% milik Anda. Ketika Anda mengambil pinjaman, bank tidak peduli bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda selama Anda membayar cicilan tepat waktu. Anda tidak perlu meminta persetujuan untuk meluncurkan produk baru, mengganti tim, atau membuat keputusan strategi besar. Kepemilikan penuh tetap di tangan Anda. Yang kedua, hubungan selesai saat utang lunas. Ini bukan pernikahan seumur hidup ya, Bismate. Begitu cicilan terakhir terbayar, bank keluar, Anda bebas dari kewajiban. Anda tidak perlu berbagi keuntungan di masa depan, bahkan jika bisnis Anda meledak 1000% setelah utang lunas. Sekarang mari kita lihat sisi gelapnya. Beban terberat dari pinjaman adalah beban cicilan bulanan. Anda harus membayar kembali uang pokok plus bunganya. Terlepas dari apakah bisnis Anda sedang untung besar atau sedang lesu, ini adalah suatu tekanan yang konstan dan kegagalan membayar bisa memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Minus yang kedua, butuh jaminan atau agunan. Terutama untuk pinjaman besar, bank hampir selalu meminta agunan. Itu bisa berupa properti pribadi Anda, aset perusahaan, atau aset berharga lainnya. Ini berarti jika bisnis Anda gagal, Anda berisiko kehilangan aset pribadi Anda. Risiko Anda di sini sangat tinggi. Minus yang ketiga, proses seleksi yang ketat dan kaku. Bank adalah lembaga yang berhati-hati. Mereka akan menganalisis laporan keuangan historis, arus kas, dan rasio utang Anda dengan sangat rinci. Ini membuat jalur sulit diakses untuk startup baru yang belum memiliki riwayat laba yang panjang. Yang kedua adalah investor. Beralih ke jalur yang lebih populer di dunia startup dan inovasi, yakni investor atau pendanaan berbasis ekuitas. Di sini Anda menukar uang dengan sebagian saham bisnis Anda. Sisi positifnya, keunggulan investor yang paling jelas adalah dana segar tanpa beban cicilan. Investor tidak meminta Anda mengembalikan uang mereka setiap bulannya. Mereka adalah partner yang rela menunggu. Tekanan arus kas Anda jauh lebih ringan, memungkinkan Anda untuk fokus 100% pada pertumbuhan tanpa dikejar-kejar jatuh tempo. Plus yang kedua, mendapat koneksi dan masukan atau smart money. Investor, terutama venture capital atau angel investor yang baik, membawa lebih dari sekedar uang tunai. Mereka akan membawa smart money, meliputi koneksi industri, pengalaman manajemen, dan strategi. Mereka punya kepentingan agar bisnis Anda itu berhasil. Jadi, mereka akan aktif untuk membantu. Ini sangat berharga. Sisi negatifnya adalah harga mahal dari pendanaan ekuitas. Anda akan kehilangan sebagian kepemilikan bisnis Anda. Setiap rupiah dari investor berarti sebagian kecil dari kue perusahaan Anda sekarang bukan milik Anda. Anda harus berbagi keputusan besar dan yang terpenting berbagi keuntungan di masa depan. Jika bisnis Anda bernilai 100 miliar rupiah 5 tahun dari sekarang,
maka 20% yang Anda berikan hari ini mungkin akan sangat terasa penyesalannya. Anda harus berbagi keuntungan dan tanggung jawab. Anda harus rutin melaporkan kinerja, menghadiri rapat dewan, dan mungkin menerima keputusan yang tidak sepenuhnya Anda setujui. Anda tidak lagi menjadi raja tunggal di kerajaan Anda. Proses keluar yang kompleks tidak seperti pinjaman yang lunas, investor hanya bisa keluar melalui exit event. Ini adalah komitmen jangka panjang yang melibatkan struktur hukum dan negosiasi yang sangat rumit. Setelah kita bedah plus minusnya, pertanyaan terpenting adalah kapan harus memilih pinjaman dan kapan harus memilih investor. Jawabannya terletak pada tujuan pendanaan dan pastinya tahapan bisnis Anda. Pilih pinjaman jika Anda butuh dana untuk aset yang jelas atau modal kerja cepat. Contohnya, Anda hanya butuh dana untuk membeli mesin produksi baru atau menambah stok musiman, sampai dengan merenovasi toko. Aset ini bisa dijadikan suatu agunan dan Anda yakin arus kas akan mampu menutup cicilan dalam jangka pendek. Anda memiliki arus kas yang sangat stabil dan akan terbukti jika bisnis Anda sudah profitable, arus kas Anda sudah teruji, dan Anda hanya butuh dorongan ekstra. Pinjaman adalah pilihan yang mempertahankan kepemilikan bisnis Anda 100%. Anda tidak ingin intervensi pihak lain. Anda sangat percaya pada visi Anda dan tidak ingin smart money atau masukan orang lain. Anda hanya ingin menjalankan bisnis Anda sendiri. Pilih investor jika Anda butuh dana besar untuk ekspansi agresif. Contoh, Anda ingin membuka cabang di 10 kota sekaligus atau mengembangkan teknologi baru yang butuh riset besar-besaran. Uang yang Anda butuhkan terlalu besar untuk dicakup oleh arus kas dan resikonya terlalu tinggi untuk ditanggung sendiri. Investor siap berbagi resiko ini. Anda adalah startup berbasis pertumbuhan cepat dan belum profit. Model bisnis Anda dirancang untuk bakar uang di awal demi menguasai pasar secepat mungkin. Bank akan menolak Anda karena tidak ada laba historis. Investor memahami model ini. Anda butuh lebih dari sekedar uang. Anda butuh mentor, koneksi ke pasar internasional, atau bimbingan strategi. Disinilah nilai smart money jauh lebih berharga daripada biaya kehilangan kepemilikan. Satu syarat yang sama, terlepas dari jalur mana yang Anda pilih, pinjaman atau investor, ada satu hal tunggal yang akan diminta oleh bank dan juga oleh investor. Dan inilah adalah filter utama mereka, yakni rencana bisnis yang solid dan meyakinkan. Pikirkanlah, bank ingin melihat bukti bahwa Anda bisa membayar cicilan. Investor ingin melihat bukti bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian modal sebesar 10-20 kali lipat di masa depan. Satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah angka, strategi, dan proyeksi yang tertuang dalam bisnis plan Anda. Jika rencana bisnis Anda kacau, tidak peduli seberapa bagus produk Anda, pintu pendanaan akan tertutup rapat. Bisnis plan yang kuat adalah jembatan yang menghubungkan ide Anda dengan uang di tangan mereka. Ini adalah pondasi dari seluruh proses pendanaan. Karena itu, sebelum Anda melangkah ke bank atau bertemu investor, pastikan pondasi ini kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe biar Anda nggak ketinggalan video bedah bisnis inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Bismates, dan tetap serius bisnis.